Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baik anak-anak, halo semuanya, apa kabar? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Ibu harap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, hari ini kita belajar PLH lagi nih dengan judul pemilihan media tanam. Sudah Ibu tugaskan pada pertemuan sebelumnya untuk membaca terlebih dahulu ya tentang pemilihan media tanam di dalam buku. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu ingin kita bersama-sama menonton sebuah video dulu ya. Video apakah ini? Ayo kita simak. Sebagai seorang pencinta dan pemilik usaha tanaman hias Taman Eyang Uti, Nadia Atmaji memiliki ide untuk mencari media tanam pengganti tanah yang sudah konvensional. Berbekal riset yang didapat di dunia maya, Nadia menjatuhkan pilihannya pada media tanam hidrogel. Selain dianggap unik, media berbahan polimer ini juga mampu menghadirkan kesan segar dengan warna artistik di setiap sudut rumah. Kelebihan lain, pemilik tanaman hias tidak harus sering-sering menyiram dan memberi pupuk. Sebenarnya awalnya ibu aku suka banget bertanam gitu ya di rumah dengan menggunakan media tanam yang biasa yaitu dengan tanah ya. Nah sementara aku nggak suka kotor-kotoran. Iya, tadi adalah video dengan judul media tanam anti kotor ya. Media tanam yang tidak menyebabkan kotor. Nah, anak-anak setelah menonton video tersebut, oke, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Sudah nonton videonya? Sudah. Menurut kalian media tanam itu apa? Nah, apakah media tanam itu tadi ada Ibu Nadia Atmaji ya menjelaskan media tanam yang biasanya yang dipakai oleh mamahnya itu kotor, tanah karena biasanya ya. Nah, kemudian karena beliau tidak suka kotor, beliau menggantinya dengan media tanam yang lebih yang lebih praktis dan tidak menyebabkan kotor yaitu media tanam gel, hidrogel. Jadi, apa itu media tanam? Oke, kita buka halaman 20 ya. Media tanam adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman atau bibit tanaman. Media tanam juga sebagai tempat akar tuh atau bakal akar tumbuh dan berkembang nih. Jadi di dalam gambar ini media tanamnya adalah tanah ya. Media tanam juga digunakan tanaman sebagai tempat berpegangnya akar agar tanaman dapat kokoh berdiri di atas media tersebut. Oke? Nah, anak-anak secara umum media tanam itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah media tanam bahan organik dan media tanam bahan anorganik. Di halaman 20 kita lihat penjelasannya ya. Nah, yang pertama adalah media tanam bahan organik yaitu arang. Nah, arang bisa berasal dari kayu atau batok kelapa. Arang kurang mampu mengikat air dalam jumlah banyak. Nah, media arang ini digunakan di daerah yang kelembabannya tinggi. Tuh, cocok digunakan di daerah yang kelembabannya tinggi, ya. Nah, cocok untuk tanaman anggrek. Oke, itu yang pertama adalah media tanam arang. Kemudian yang kedua adalah batang pakis, masih bahan organik ya, nih gambarnya. Batang pakis, kalian mungkin sering lihat ya. Berdasarkan warnanya, batang pakis dibedakan menjadi dua, yaitu batang pakis hitam dan batang pakis coklat. Nah, ada yang warnanya hitam dan ada yang coklat. Akan tetapi, batang pakis hitam ini lebih umum digunakan sebagai media tanam. Batang pakis hitam berasal dari tanaman pakis yang sudah tua sehingga lebih kering. Batang pakis ini mudah dibentuk menjadi potongan kecil dan dikenal sebagai cacahan pakis. Oke, nah ini ada kelemahannya. Silakan dibaca ya anak-anak. Kelemahannya adalah mudah dihuni oleh semut atau binatang-binatang kecil lainnya. Adapun keunggulannya, apa keunggulannya anak-anak? Mengikat air dan bertekstur lunak sehingga mudah ditembus oleh akar. Oke, itu adalah media tanam pakis ya, batang pakis.
selanjutnya adalah kompos. Nah, kita sering dengar ya, kompos itu apa? Kompos itu berasal dari mana? Berasal dari proses fermentasi tanaman atau limbah organik seperti jerami, sekam, daun, rumput, dan sampah. Nah, oke, nanti ini boleh dibaca di bukunya ya. Ibu ambil tulisan ini dari buku. Kemudian adalah pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini adalah pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan ya. Kandungan unsur haranya lengkap membuat pupuk kandang cocok dijadikan media tanam. Tuh. Unsur hara itu penting untuk apa? Untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke. Nah, kalau kompos itu dari mana? Dari limbah organik. Ya, daun, sekam, rumput. Kalau pupuk kandang itu dari kotoran hewan. Nah, ini gambarnya nih. Ini gambarnya. Kalau kita lihat bulat-bulat yang ini, itu sepertinya kotoran kambing ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada sabut kelapa. Ini sudah sering kita jumpai ya, serabut kelapa. Atau disebut juga kokopit. Nah, bahan organik alternatif yang digunakan sebagai media tanam. Nah, memiliki serat yang kuat. Nah, anak-anak, air hujan yang berlebihan dapat menyebabkan media tanaman ini mudah lapuk. Selain itu, tanaman pun menjadi cepat busuk sehingga bisa menjadi sumber penyakit. Nah, itu mungkin kekurangan dari kokopit ya. Kalau sedang musim hujan, airnya berlebihan, nah menyebabkan kokopit ini mudah lapuk katanya. Oke. Selanjutnya ada humus. Humus merupakan hasil pelapukan bahan organik oleh mikroorganisme. Bahan-bahan organik tersebut bisa berupa jaringan asli tubuh tumbuhan atau binatang mati yang belum lapuk. Nah, biasanya humus berwarna gelap dan dijumpai terutama pada lapisan atas tanah. Oke, nah, humus sangat membantu dalam proses penggemburan tanah. Nah, namun katanya nih ada kekurangannya, mudah ditumbuhi jamur. Ya, selanjutnya adalah media tanam bahan anorganik. Nah, yang pertama adalah gel. Wah, mirip dengan video yang di awal tadi ya. Nah, gel atau hidrogel ini adalah kristal-kristal polimer yang sering digunakan sebagai media tanam bagi tanaman hidroponik. Selain itu, media tanam ini juga memiliki warna yang beraneka ragam. Nah, pilihan warna yang tepat dapat menciptakan keindahan dan keasrian tanaman hias. Selanjutnya adalah pasir atau pasir malang ya. Ini adalah gambar dari pasir malang. Pasir sering digunakan sebagai media tanam alternatif untuk menggantikan fungsi tanah. Nah, pasir ini dianggap memadai dan sesuai jika digunakan sebagai media tanam untuk penyemaian benih, pertumbuhan bibit tanaman, dan perakaran setek batang tanaman. Selanjutnya adalah kerikil. Nah, bedakan ya antara tadi pasir dan kerikil. Ini kerikil. Penggunaan kerikil sebagai media tanam tidak jauh berbeda dengan pasir. Hanya saja kerikil memiliki pori-pori yang lebih banyak daripada pasir. Kerikil sering digunakan untuk media untuk budidaya tanaman secara hidroponik. Selanjutnya adalah pecahan batu bata. Pecahan batu bata dapat dijadikan alternatif sebagai media tanam, seperti halnya bahan anorganik lainnya. Media jenis ini berfungsi untuk melekatkan akar. Nah, sebaiknya ukuran batu bata yang akan digunakan sebagai media tanam dibuat kecil seperti kerikil dengan ukuran sekitar 2-3 cm. Nah, katanya semakin kecil ukurannya, kemampuan daya serapnya akan semakin baik. Nih batu bata ya, atau genteng batu bata bisa. Oke, anak-anak, yang terakhir adalah tanah liat. Nah, kalau tanah liat di sini sudah dibentuk bulat-bulat ya. Tanah liat merupakan jenis tanah yang teksturnya paling halus dan lengket atau berlumpur. Nah, memiliki pori-pori berukuran kecil yang lebih banyak daripada pori-pori yang berukuran besar, sehingga memiliki kemampuan mengikat air yang cukup kuat. Oke. Nah, cocok dijadikan media penyemaian untuk cangkok dan bonsai. Nah,
Anak-anak, itulah macam-macam dari media tanam ya. Jadi ada dua media tanam itu, ada yang organik dan anorganik. Oke, organik tadi apa saja? Ada pakis ya, kemudian ada humus, ada kompos. Nah, jadi organik ini didapatkan dari komponen organisme makhluk hidup ya, dinamakan organik. Sedangkan yang anorganik tadi ada gel, pasir, batu bata, tanah liat ya. Oke, nah sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar ya, atau chat ibu via WA, via Japri ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita disudahi saja sampai sini. Terima kasih telah memperhatikan, terima kasih telah menonton video pembelajarannya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.